أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lanjutkan materi kita, bahwasanya di antara bukti keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba kepada sunnah Nabi. Di samping itu juga kita dituntut untuk mengagungkan sunnah dengan pengagungan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bukan seorang yang meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah. Ada pengagungan, berusaha kita ingin mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mengenal sunnah, lalu dia mengagungkan, mengamalkan sunnah. Kemudian juga termasuk dalam keimanan itu mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan yang lain. Saya contohkan sajalah, suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Tentang lalat. Terkenal hadis Zubab. Rasulullah katakan, apabila minumanmu dimasuki oleh lalat, celupkan dia, buang lalatnya, dan minuman boleh diminum. Orang mendengar hadis Nabi ini, dia berbicara bahwa ini hadis tidak sesuai dengan kesehatan, padahal hadis sahih. Maka yang harus didahulukan adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan orang lain. Karena di dalam hadis itu ada hikmah mungkin orang tidak dapat, tidak diketahui. Akhirnya orang-orang meneliti zaman sekarang baru mengetahui bahwasanya lalat itu kalau hinggap di kotoran itu tidak pernah hinggap dengan dua sayapnya. Lalat selalu hinggap dengan sebelah sayapnya, sementara sebelah sayapnya yang lain itulah penawarnya. Kenapa Rasulullah suruh masuk? Karena salah satu sayapnya ada penawarnya. Ilmu kesehatan modern tidak mengingkari ini, tapi menunjukkan kemajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu Allah. Sama ketika seorang Jerman, saya lupa itu Yahudi Jerman atau apa, mendapatkan hadiah Nobel atas dasar penelitian dia asal kehidupan manusia. Dia ambil tulang ekor itu, dia bakar dengan panas yang sangat panas, lalu dia hancurkan itu. Sudah itu, dia ambil lagi sel itu tadi, dia teliti masih hidup. Lalu dia mengatakan bahwa asal kehidupan manusia itu adalah dari tulang ekor. Rasulullah sudah menyebutkan jauh sebelum itu, semuanya akan hancur kecuali tulang ekor, dari itu akan dibangkitkan. Lihat, mereka belum mempelajarinya, langsung menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita mengagungkan. Kalau sudah jelas hadis sahih dari Rasulullah, tidak ada alasan kita untuk menolak lagi. Karena wahyu, dan wahyu dari wahyu Allah adalah kebenarannya pasti. Sedangkan teori-teori manusia kebenaran yang nisbi. Kemudian perhatikan juga tentang membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berita tentang munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini merupakan isyarat tentang hari kiamat. Antum silakan baca buku yang ditulis oleh Yusuf Wabil MA, itu menerangkan tentang Asratu Sa'ah. Buku ini sudah diterjemahkan dalam beberapa versi judul. Jadi kalau antum beli buku, lihat judul aslinya. Kadang-kadang judul aslinya sama. Yang satu tanda-tanda hari kiamat, satu ensiklopedi hari kiamat, pengarangnya sama, itunya sama. Kalau antum tidak pernah lihat, antum beli buku, oh hari kiamat semua, yang nulisnya itu juga semuanya. Lihat, kadang terjemahan lain pula judul dia buat. Silakan, tanda-tanda hari kiamat banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali musik dihalalkan orang. Khamar juga diminum, diberi nama bukan dengan nama khamar. Itu tanda-tanda hari kiamat. Wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi tanah longsor. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tak perlu ada dukun yang bercerita. Kenapa kita kalau sudah dukun berbicara paranormal berbicara ada hari kiamat, baru kita yakin. Tahun 2013 akan ada hari kiamat. Katanya, rupanya tukang ramal kiamat duluan. Apa? Dulu tahun 1999, jam 9:09 bulan 9 akan terjadi hari kiamat. Bayangkan antum, sampai satu daerah
Dia berpuasa pada hari itu. Dia ingin mati pas hari kiamat itu dia dalam keadaan berpuasa. Bayangkan antum. Cerita ramalan seperti itu. Allah sudah sebutkan dia tidak yakin. Tidak bersiap. Manusia ini aneh, ikhwan. Aneh. Terbalik berpikir. Kalau ada dari Allah dan Rasul masih tak masuk akal. Tapi kalau sudah dari dukun, tak ada dia teliti. Kalau kata dukun, Pak, ini rumah kayaknya ada penunggu. Langsung yakin tuh. Lupa dia bahwa yang penunggu itu dia di situ. Tengok, keyakinan lupa. Seharusnya iya Pak, sudah lama saya menunggu di sini, bilang gitu, baru tahu. Kan gitu. Ini tidak. Perhatikan, terbalik otak manusia. Rasulullah sudah sebutkan tanda hari kiamat. Tapi kalau orang lain bercerita semua yakin. Islam tidak menentang pengetahuan, tidak. Rasul tidak diutus untuk menghalangi ilmu pengetahuan. Tetapi Rasul tidak disuruh untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan itu milik semua orang. Siapa saja yang mengkaji alam ini, Allah berikan ilmu itu. Wajar kalau orang kufar pengetahuan dibagikan. Kenapa? Mereka yang mengkaji alam. Tapi ingat, umat Islam tidak dimuliakan dengan pengetahuan. Umat Islam dimuliakan dengan agamanya. Apabila mereka meninggalkan agamanya, mereka dihinakan Allah. Ingat apa kata Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Damaskus, beliau membawa gantian dengan pembantunya. Lalu beliau sampai giliran pembantu di atas kuda dan dia memegang sandal menyeret. Nampak Abdullah, panglima perang Abdullah bin Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Romawi? Keadaan kamu macam ini. Di bawah megang sandal. Basah lagi. Bagaimana? Apa kata Umar bin Khattab yang terkenal, yang ucapannya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi izzata bighairi Islam azzallallah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Pantas hari ini kita dihinakan Allah.